pertama, bagaimanakah skema optimalisasi pada P3K tahap 1? Karena sesuai dengan Kepmenkan 347 Diktum ke-32 itu masih terdapat kekosongan formasi setelah pengumuman. Selanjutnya, untuk penyelesaian konfirmasi tenaga non-ASN yang belum sempat melakukan pendaftaran melalui aplikasi SSCASN, itu kan masih bisa dipanjang untuk waktu konfirmasi submit finalnya. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat perbedaan pendidikan pada database dan aktualnya ketika melamar yang bersangkutan masuk ke jabatan tampungan yang lebih rendah dari ijazah yang dimiliki. Misalnya contohnya terdata S1 tapi saat melamar masuknya ke jabatan yang dengan kualifikasi pendidikan D3. Mungkin dari Bapak Suharmin bisa diberi tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Vin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami terkait dengan ada 3 pertanyaan tadi ya Mbak Vin. Pertama adalah optimalisasi P3K atau penerimaan P3K tahap 1. Betul Bapak Ibu, nanti tentu saja berapa persisnya formasi. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa potensi, jadi saya menyebutnya potensi Bapak Ibu, jadi belum yang fix, tapi adalah potensi P3K penuh waktu yang akan bisa terisi kalau berdasarkan data hasil seleksi itu sebanyak 680.124 formasi. Kenapa ini saya sebut dengan potensi? Karena ada kemungkinan jumlah ini akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada optimalisasi. Tetapi juga ada potensinya berkurang. Kenapa? Karena kemudian yang lulus seleksi kemudian tidak mau mengambil formasi kelulusannya. Berarti pada saat yang bersangkutan mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, yang bersangkutan masih galau memilih. Jadi, ya udah pilih dulu saja ini, nanti lu mau terima atau nggak diterima gitu. Nah, ini yang mungkin jumlah potensi ini tentu akan bisa berubah. Apakah berapa besarnya perubahan tentu nanti setelah Pak Deputi Mutasi di BKN, Deputi Layanan Kepegawaian sekarang nomenklaturnya itu sudah selesai melakukan pengolahan tentu bersama-sama dengan tempat kami melakukan pengolahan hasil kelulusan P3K tahap 1 ini. Nah, setelah kita melakukan pengolahan nanti sebenarnya di dalam ketentuan optimalisasi itu nanti tidak kita lakukan di tahap 1 Bapak Ibu. Tetapi optimalisasi itu pada dasarnya akan kita lakukan di tahap 2 untuk jadi yang di tahap 1 ini kita baru mengolah SITIS dulu. Jadi yang 680.124 itu adalah yang benar-benar lulus seleksi memenuhi peringkat dan masuk di dalam P3K penuh waktu. Nah, optimalisasi nanti akan kami lakukan kalau ternyata kita ingin ternyata masih ada nih yang sisa, itu akan kita lakukan di pengolahan di tahap kedua. Jadi setelah tahap 1 dan tahap 2 tentu nanti urutannya adalah yang tahap 1 tadi itu akan mendapat prioritas pertama, tetapi supaya tujuannya adalah supaya semua kemudian bisa mendapatkan hak yang sama, yang setara. Karena ini sifatnya adalah afirmasi. Jadi tidak mungkin afirmasi kemudian diberikan hanya dengan asas ketidakadilan misalnya. Jadi kalau namanya afirmasi ya harusnya diberikan berdasarkan asas keadilan bahwa semua orang yang mengikuti seleksi P3K baik itu tahap 1 ataupun tahap 2 kemudian mendapatkan afirmasi yang sama untuk mendapatkan optimalisasi. Jadi Mbak Rin, optimalisasi itu nanti akan kita lakukan di tahap kedua setelah tahap kedua selesai. Jadi bukan di tahap seleksi P3K tahap 1 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Terkait dengan konfirmasi tenaga non-ASN apakah bisa diperpanjang? Bisa Bapak Ibu, nanti kami akan perpanjang jadwalnya untuk Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi apakah jabatan-jabatan tadi akan diperlukan atau tidak oleh Bapak Ibu. Nanti kami akan lakukan perpanjangan. Itu yang kedua. Saya masih akan melihat seberapa lama kita bisa melakukan perpanjangan. Nanti tentu akan berapa lama Bapak Ibu membutuhkan untuk mengkonfirmasi itu jabatan-jabatan tadi. Idealnya sih mestinya nggak terlalu lama. Mungkin dalam 2-3 hari bisa kita lakukan perpanjangan karena tadi dengan pertimbangan masih ada sekitar 290-an ribu yang belum Bapak Ibu konfirmasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan perbedaan pendidikan di dalam database. Jadi nanti jenjang pendidikannya, kalau jenjang pendidikan yang dimiliki oleh yang bersangkutan ternyata lebih tinggi dari persyaratan yang pada jabatan di jabatan tampungan, maka yang bersangkutan bisa mendaftar di dalam jabatan tampungan tadi. Jadi kualifikasi pendidikan pada jabatan tampungan itu tidak menjadi persyaratan mutlak, karena tadi tujuan kita adalah untuk segera menyelesaikan yang mereka-mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN tadi. Demikian Mbak Fir, beberapa hal terkait dengan tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Aba. Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa non-ASN yang kurang dari 2 tahun ya bagaimana penganggarannya di tahun 2025 nanti pasca seleksi P3K tahun 2024 ini selesai. Sedangkan tenaganya masih dibutuhkan gitu di masing-masing instansi. Silakan Pak Aba untuk menanggapi. Iya, baik, terima kasih izin Pak Deputi. Pak Ahmed. Jadi yang pertama tadi disampaikan Pak Soleh bahwa ini mungkin ini ya Pak Deputi ya Pak Ahmed, bukan hanya di tempat Pak Soleh, ini tempat yang lain juga mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi dilemanya itu dulu kita memang punya aturan bahwa terkait dengan P3K itu dipekerjakan karena pengalamannya, bukan hanya semata-mata karena kompetensinya dia bekerja, karena keahliannya, tapi juga karena pengalaman dia bekerja. Nah, pengalaman itu bisa dihitung di mana-mana sebetulnya. Tidak harus dia bekerja di tempat itu misalnya. Jadi kalau diakumulasi misalnya pengalaman yang bersangkutan itu memungkinkan untuk bekerja. Ya, jadi silakan diakumulasi aja Pak Soleh gitu apabila memang tadi ada pengalamannya misalnya yang hanya kurang 1 bulan, 2 bulan, mungkin dia pernah bekerja di tempat kurang lebih yang sama gitu, jenis pekerjaan dan kompetensinya gitu ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan juga ya. Tapi memang harus ada yang keterkaitan gitulah, kurang lebih begitu. Jadi kalau nggak ada keterkaitan, berarti kan tidak ada keterkaitan dengan keahliannya dia bekerja di sana. Nah, kemudian yang kedua nanti terkait dengan bagaimana apabila mereka tidak bisa masuk, kemudian penggajiannya seperti apa kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti ngacu aja kepada surat Bu Menteri, tapi ada limitasi waktunya kan surat itu sampai ke pengangkatan. Nah, oleh sebab itu nanti coba nanti kita lihat perkembangan untuk lebih lanjutnya, karena aturan itu kan harus ada jelas limitasinya, siapa yang boleh, siapa yang tidak kan sesungguhnya gitu Pak Arben ya. Ini kalau ini nanti kita bikin 1 tahun, ada yang kurang 1 tahun kurang sebulan ya gitu. Dibikin 11 bulan, ada yang 10 bulan. Itu nanti Pak Harman nggak pulang-pulang ke Sumatera Barat gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau menurut saya ya nanti coba kita lihat ya konsekuensi dari sistem seleksi ini kan cukup terbuka ya.
Artinya ruangnya itu sudah cukup besar. Tapi yang lebih penting adalah paling tidak sampaikan Pak Deputi tadi, kita menyelesaikan yang sisanya yang 300.000 sekian, itulah yang paling utama dulu kita beresin ya, sesuai dengan komitmen kita bagi mereka yang ada dalam database. Tapi memungkinkan juga tadi kalau memenuhi syarat dia daftar, paling kurang dia nanti jadi P3K paruh waktu. Yang penting kan jadi P3K sehingga tetap teman-teman bisa dibayar sesuai surat Bu Menteri, paling kurang dibayarnya melalui non belanja pegawai dari kegiatan gitu ya. Gitu ya Pak Soleh ya. Terima kasih Mbak Fit. Selanjutnya mungkin dari Pak Harmen ada yang ingin disampaikan Pak. Ya, Mungkin tambahan. Ya, terima kasih Mbak Vin. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa ini kan pada dasarnya yang tahu persis kebutuhan di masing-masing instansi itu kan adalah Bapak Ibu, Pak Sekda. Jadi kan kami tentu tidak tahu persis di apa itu sebabnya di bagaimana situasi sebenarnya yang ada di instansi Bapak Ibu. Walaupun memang dari sisi regulasi, dari sisi peraturan, dari keputusan tata cara pengadaan calon aparatur sipil negara ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA bahwa memang diatur sekurang-kurangnya 2 tahun. Tapi kalau jabatan itu memang kemudian tidak ada dan sangat tergantung pada yang bersangkutan dan yang bersangkutan masih katakanlah baru bekerjanya baru 1 tahun 8 bulan misalnya, atau baru 1,5 tahun misalnya, ya di guru di daerah katakanlah daerah 3T, yang kita juga kemudian mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan guru di wilayah itu, dan karena prioritas kita adalah terutama untuk pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan. Kalau kita kemudian langsung mengatakan tidak boleh, nanti akhirnya kan tidak ada yang mengajar di wilayah itu. Nah, yang akan menjadi korban tentu nanti adalah anak-anak kita di sana. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tentu karena seleksi administrasi itu adalah kewenangan Bapak Ibu di instansi. Sepanjang Bapak Ibu kemudian mengatakan bahwa ini diperlukan, maka tentu nanti yang bersangkutan akan diikutkan di dalam seleksi. Hanya saja karena di dalam proses seleksi ini kami mohon izin Pak Deputi SDMA, karena di dalam proses seleksi ini kita akan diaudit oleh teman-teman di Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin kalau ada kasus-kasus seperti sampai Pak Sekda, Pak Deputi, apakah kemudian misalnya instansi perlu bersurat enggak ke Bu Menteri misalnya untuk mendapatkan supaya nanti pada saat kita diaudit oleh BPK maka ada justifikasi yang kemudian bisa kita sampaikan ke teman-teman di BPK sehingga kita kemudian tidak menjadi temuan di dalam proses penerimaan calon aparatur sipil negara di 2024 ini. Itu kalau kami boleh mengusulkan Pak Deputi, jadi nanti misalnya yang seperti tadi disampaikan, karena saya yakin karena banyak sekali pertanyaan yang juga masuk ke kami terkait dengan yang belum 2 tahun ini, dan tentu perlu ada justifikasi untuk bisa mengatakan bahwa supaya kita kemudian tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Itu Mbak Vin, Pak Deputi, tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak.